Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ekonomi negara kayaknya maju terus, tapi kok rasanya ada aja gitu, sebagian orang yang seolah tertinggal jauh di belakang? Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas isu krusial di balik perasaan itu, yaitu soal ketimpangan pendapatan. Coba deh, bayangin ekonomi itu kayak sebuah kue raksasa. Nah, logikanya, kalau kuenya makin gede, harusnya semua orang dapat potongan yang lebih besar juga dong. Tapi, pertanyaannya, apa beneran kenyataannya semanis itu? Nah, ini dia pertanyaan besar yang mau kita jawab bareng-bareng. Oke, first thing first. Biar kita semua satu frekuensi nih, kita harus paham dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketimpangan pendapatan itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana pendapatan di sebuah negara nggak kebagi secara adil. Bayangin aja, ada segelintir orang yang kaya banget, sementara mayoritas ya hidup dengan pendapatan yang jauh lebih sedikit. Nah, jurang inilah yang kita sebut ketimpangan. Dan jangan salah, ini bukan cuma istilah keren buat obrolan di warung kopi atau bahan skripsi ya. Dampaknya itu beneran nyata. Kalau ketimpangannya udah parah banget, ini bisa memicu konflik sosial, bikin orang makin susah keluar dari jerat kemiskinan, bahkan buat naik kelas sosial pun jadi mimpi. Ujung-ujungnya, stabilitas ekonomi negara bisa goyang loh. Nah, yang menarik nih, ternyata ada loh sebuah teori klasik yang seolah udah meramal pola ketimpangan ini. Teori ini coba memetakan gimana sih pergerakan kesenjangan seiring sebuah negara berkembang. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Namanya kurva Kuznets. Coba bayangin huruf U tapi dibalik. Idenya itu gini, di awal-awal pembangunan ekonomi sebuah negara, ketimpangan itu justru bakal meningkat dulu. Ya, naik dulu. Baru deh setelah mencapai puncaknya, pelan-pelan dia akan turun. Jadi intinya ada dua fase besar. Fase pertama, pas negara lagi gencar-gencarnya industrialisasi, kesenjangan malah makin lebar. Tapi menurut teori ini ya, nanti di fase kedua, pas pembangunannya udah lebih matang, pendidikan udah merata, kesenjangan itu bakal pelan-pelan menyempit lagi. Terus, apa pemicunya? Gini, di fase awal itu kan banyak industri baru di kota-kota besar. Ini bikin pendapatan segelintir orang, terutama yang punya keahlian, langsung meroket. Tapi, seiring berjalannya waktu, ketika pendidikan makin bisa diakses semua orang, dan pemerintah mulai turun tangan dengan kebijakan pemerataan, nah disitulah ketimpangan mulai bisa ditekan. Teori tadi kedengerannya bagus dan ideal banget ya. Naik dulu terus turun. Tapi gimana dengan realita di Indonesia? Apa kita juga ngikutin pola kurva U terbalik yang manis itu? Yuk kita bongkar datanya. Oke, buat ngukur ketimpangan ini, para ekonom punya alat ukur andalan, namanya rasio Gini. Gampangnya, skalanya itu dari 0 sampai 1. 0 itu artinya semua orang pendapatannya sama rata, sempurna. Kalau 1, artinya satu orang nguasain semuanya, timpang banget. Nah, kalau angkanya ada di antara 0,3 sampai 0,5, itu biasanya dikategorikan sebagai ketimpangan tingkat sedang. Jadi, di mana posisi Indonesia? Angka kita ada di 0,38. Artinya, kita masuk kategori ketimpangan sedang. Kelihatannya oke-oke aja kan? Tapi, eits, tunggu dulu. Apa iya satu angka doang bisa ngegambarin kondisi dari Sabang sampai Merauke? Ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Dan ini dia poin kuncinya. Angka nasional itu kadang bisa jadi ilusi, karena di baliknya seringkali tersimpan masalah yang jauh lebih besar, yaitu jurang ketimpangan yang mengantar wilayah. Coba lihat data ini deh, siap-siap kaget. Lebih dari setengah, tepatnya 55% dari seluruh aktivitas ekonomi Indonesia itu cuma muter di satu pulau aja, Pulau Jawa. Inilah akar dari banyak persoalan ketimpangan yang kita hadapi sekarang. Kondisi ini seolah-olah menciptakan dua Indonesia yang berbeda. Di satu sisi ada Jawa yang jadi pusat segalanya, investasi, industri, akses pendidikan yang lebih mudah. Tapi di sisi lain, kita punya wilayah lain, contohnya Indonesia bagian timur, yang harus berjuang keras dengan infrastruktur terbatas dan biaya logistik yang selangit. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang pertanyaannya, terus gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan buat menutup jurang ini? Yuk, kita lihat beberapa strategi utama yang lagi dijalankan. Pemerintah kelihatannya coba ngeroyok masalah ini dari berbagai penjuru. Pertama, genjot pembangunan infrastruktur biar konektivitas makin bagus. Terus, ada dana desa yang dikasih langsung ke desa-desa. Ada juga bantuan sosial buat yang paling membutuhkan. Di sektor pendidikan, aksesnya coba diperluas. Dan yang paling krusial, ada fokus khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Semua langkah ini jelas penting, gak ada yang salah.
Tapi, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Apakah dengan membangun jalan tol dan pelabuhan baru saja udah cukup buat membereskan akar masalah ketimpangan? Jawabannya mungkin jauh lebih kompleks ya. Nggak cuma soal beton dan baja. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini.